ada dari L'Oreal. Belanja di toko grosiran sih, kalau dari harga toko grosirannya itu harga 31.000. Saya sih jual ngambil keuntungan 20%, jadi si harga jualnya itu 37.000. Kalau dari penjualannya sih, kalau si produk Royal Man ini sih lambat gitu ya, walaupun lambat tetapi sih suka ada. Assalamualaikum, gimana kabar kalian? Ya, semoga baik-baik saja, tidak ada kekurangan apapun, usahanya lancar, rezekinya barokah, apa yang diinginkan, cita-cita, impian, hayalnya terkabul. Video kali ini saya mau nge-review jualan skincare Pria. Kalau jualan kosmetik ini, jangan jualan skincare wanita aja, skincare pria juga wajib jual, harus ada di toko kosmetik. Kalau jualan kosmetik itu banyak macamnya, terutama jualan kosmetik eceran seperti kita ya, jualan harus segala ada, termasuk skincare pria juga. Apa sih skincare pria itu? Kalau skincare pria itu sih, kalau lakunya itu foam, facial wash yang dipakai sama pria. Banyak juga gitu ya, pria juga sih menggunakan skincare cewek sih. Kalau pria itu sih kadang-kadang sih ada yang perawatan, ada juga yang tidak. Kebanyakan pria itu tidak mempedulikan perawatan gitu ya, walaupun perawatannya juga dia tuh lebih simple, lebih ke sabun mukanya gitu ya. Makanya sih kalau pria itu setidak perawatannya gitu ya, kalau ke facial foamnya itu wajib pakai. Makanya facial foam, facial wash men itu laku banget gitu ya, banyak dicari sama si pembeli. Mau tahu facial wash, facial foam dan skincare lain yang dijual di toko saya? Ada produk Pond's ya, ada dari produk Garnier, dan ada juga Biore, dan ada juga dari Vaseline, dan di atasnya ada produk L'Oreal, dan ada juga dari Himalaya, dan ada juga dari Gatsby dan Nivea Men. Cuma itu aja gitu ya, skincare pria gitu ya yang dijual di toko saya, dan masih banyak gitu ya skincare pria yang merek lainnya gitu ya. Ya kalau banyak orang yang nanyain si produk ini, produk itu yang belum saya jual, baru saya ngadain lagi jualan skincare prianya. Si jual gitu ya, skincare prianya juga sih bukan hanya sabun facial foamnya aja gitu ya, ada serum Anasui, dan ada juga dari MS Glow Man-nya. Oke, sekarang kita cek gitu ya, dari harga modalnya, dari harga jualnya, dan penjualannya. Kalau facial wash ini ada gitu ya, dua ukuran gitu ya, ada yang 50 mili, ada yang 100 mili. Ya kalau saya sih jual yang besar-besar aja, karena sih banyak variannya juga gitu ya. Kalau jualan yang 50 mili jualan, yang 100 mili jualan, sedangkan satu merek juga ya bisa sampai 4 varian, sampai ada 8 varian. Bagian juga sih kalau di toko grosirannya sih jarang juga gitu ya ada yang ukuran kecilnya. Jarang juga sih si pembeli gitu ya nyari yang kecil sih itu ya, kebanyakannya sih nyarinya yang besar. Kalau jualan skincare pria ini gitu ya, facial foam, facial wash ya, saya sih kebanyakan ngikutin minat pembeli. Kalau orang-orang gitu ya banyak yang nanyain gitu ya skincare pria yang belum saya jual, saya ngadain. Kalau kita jualan gitu ya, jualan ngikutin minat pembeli, selambat-lambatnya si produk itu pastinya bakalan laku. Cara kita gitu ya coba-coba jualan si produknya belum ada ditanyain sama si pembeli, dan bahkan produknya nggak viral gitu ya, pastinya bahkan lambat, nggak ada yang ngelirik. Oke, nomor 1 ada dari produk Gatsby gitu ya. Kalau dari produk Gatsby ini saya belanja di toko grosiran gitu ya. Kalau dari si harga modalnya ini tuh 21.000, saya jual gitu ya, ngambil keuntungan 20%, jadi si harga jualnya itu 25.000. Kalau dari si sabun Gatsby ini si
ini tuh ada 4 varian ya, dengan manfaat berbeda-beda. Kalau dari penjualannya gitu ya, kalau si produk Gatsby ini produknya sih lambat gitu ya, walaupun lambat tetapi sih suka laku, suka habis dan belanja lagi. Oke, ada dari L'Oreal. Saya sih belanja di toko grosiran sih. Kalau dari harga toko grosirannya itu harga 31.000, saya sih jual ngambil keuntungan 20%, jadi si harga jualnya itu 37.000. Kalau dari Parcel L'Oreal ini sih ini ada 6 varian gitu ya, dengan manfaat berbeda-beda. Kalau dari penjualannya sih, kalau si produk Royal Man ini sih lambat gitu ya, walaupun lambat tapi sih suka ada penjualannya dan suka ada yang nyari si produk ini. Oke, ada juga dari Fontsman-nya gitu ya. Kalau dari Fontsman-nya ini sih saya masih tetap gitu ya ngambil belanja di toko grosiran. Kalau si harga modalnya itu di toko grosiran 26.500, saya ngambil keuntungan 20%, saya jual 32.000. Dari Fontsman ini tuh sih ada berapa varian gitu ya, yang lamanya juga ada 6 varian, dan ini yang baru Spiderman ada 2 varian, dan ada juga Star Wars 1 varian. Jadi 8 varian, semuanya laku gitu ya, mau varian ini itu gitu ya, karena si perawatan pria itu sih semuanya itu ya, oil control, jerawat, memutihkan. Kalau dari penjualannya sih si produk ini sih laku gitu ya, dan banyak dicari sama si pembeli. Ada juga dari Himalaya Man ya gitu ya. Kalau dari Himalaya Man ini sih saya tetap gitu ya ngambil di toko grosiran gitu ya. Kalau dari harga modalnya itu ini tuh harganya 32.000, saya jual ngambil keuntungan 20%, jadi si harga jualnya itu 38.500. Kalau si sabun Himalaya Man ini tuh ada 2 varian gitu ya, dengan manfaat berbeda-beda gitu ya. Kalau dari penjualannya ini sih di toko saya sih lambat gitu ya, walaupun lambat tetapi sih suka ada penjualannya, suka habis dan belanja lagi. Ada juga dari Bioremen-nya gitu ya. Kalau dari Bioremen ini sih saya belanja di toko grosiran. Kalau si harga modalnya itu 22.500 sih saya jual gitu ya, ngambil keuntungan 20%, jadi si harga jualnya itu 27.000. Kalau dari sabun Biore ini tuh ada 6 varian gitu ya, dengan manfaat berbeda-beda. Kalau dari penjualannya sih laku banget gitu ya, walaupun lambat tapi sih ada aja gitu yang nanyain, dan penjualannya ada. Juga dari Vaseline Man-nya gitu ya. Kalau dari Vaseline Man ini sih saya ngambil di toko grosiran. Kalau dari si harga modalnya itu tuh 26.000, saya ngambil keuntungan 20%, jadi si harga jualnya itu 31.000. Si Vaseline itu ada 8 varian gitu ya, dengan manfaat berbeda-beda gitu ya. Kalau dari penjualannya ini tuh lambat gitu ya, tetapi sih walaupun lambat tetapi sih suka ada yang nyari si produk ini. Ada juga dari Garnier Man-nya gitu ya. Kalau dari Garnier Man sih tetap gitu ya, kalau saya sih walaupun gitu ya ada salesnya, tetapi sih masih belanja di toko grosiran gitu ya. Belanja di sales sama di toko grosiran lebih murahan di toko grosiran. Kalau di sales ini tuh harganya 24.500, sedangkan di toko grosiran 22.000. Saya jual gitu yang ngambil keuntungan 20%, si harga jualnya itu 26.500. Kalau dari Garnier ini tuh ada 10 varian gitu ya, 10 varian dengan manfaat berbeda-beda. Kalau dari penjualannya sih ini sih laku gitu ya, mau dari Agnovas, dari Wasabi, dari yang lainnya, pokoknya sih laku. Ada juga dari Nivea Man-nya gitu ya. Kalau dari Nivea Man ini sih saya ngambil dari toko grosiran gitu ya, walaupun ada salesnya gitu ya, tetapi lebih murahan di toko grosiran gitu. Kalau produk Nivea sih saya jarang-jarang juga gitu ya ngambil di sales, karena sih produknya lebih murahan di toko grosiran dan pembayarannya cash terus gitu ya, jadi sih enggak terlalu memukuskan.
Kalau ngambil di sales ini tuh harganya 25.500, sedangkan di toko grosiran harganya 24.000 sih. Saya ngambil keuntungan 20%, jadi si harga jualnya itu 29.000. Kalau dari Nivea ini tuh ada 5 varian gitu ya, dengan manfaat berbeda-beda. Dari penjualannya si produk Nivea ini laku gitu ya, mau varian ini varian itu, si produknya banyak dicari sama si pembeli. Dan juga dari Hana Serum Hana Women-nya gitu ya. Kalau dari serum Hana Women ini sih saya ngambil di toko grosiran. Kalau si harga modalnya tuh 20.000, saya jual ngambil keuntungan 20%, jadi si harga modalnya, si harga jualnya itu tuh 24.000. Dan sama juga gitu ya, dari MS Glow for Men-nya si harga modalnya itu 175.000. Saya jual 220.000. Itulah harga modal, harga jual, dan penjualan skincare pria yang di toko saya. Gimana di tempat kalian gitu ya, dengan harga modalnya, harga jualnya berapa, dan yang lakunya merek apa? Komen di bawah ini ya. Sekarang waktunya gitu ya, nominasikan gitu ya skincare pria gitu ya yang laku di toko saya dan patut dijadikan juara gitu ya, karena penjualannya yang luar biasa gitu ya. Juara ke-1, juara kedua, dan juara ketiga skincare pria gitu ya, yang laku banget di toko saya. Juara ke-1 didapatkan oleh produk Garnier, yang kedua produk Fon ya, yang ketiga produk Nivea. Si produk Basel Foam ini tuh laku banget di toko saya. Dan mungkin buat kalian yang mau buka toko kosmetik, kalau mau jualan skincare cowoknya gitu ya, pilih produk-produk yang ini aja dulu gitu ya. Selebihnya kalau ada yang orang yang nanyain si produk ini itu, baru ngadain wajib gitu ya, coba jual si produk ini, karena si produk ini tuh gitu ya, pokoknya sih laku banget, karena si produknya udah terkenal dan sudah ada iklan di TV. Pastinya si pembeli bakal nanyain si produk ini. Si produk ini sih laku banget kalau di toko saya. Kalau di toko kalian gimana gitu ya, karena peminat pembeli itu berbeda-beda, setiap daerah, setiap kota, kabupaten, provinsi itu tuh berbeda-beda gitu ya. Ini versi di toko saya. Cukup sekian nge-review jualan skincare pria ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ada inspirasi buat usaha kalian. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan lain, komen di bawah ini. Next time sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.